Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rismawati Putri dari Komunikasi Penyiaran Islam akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran politik Muhammad Hatta. Pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Bung Hatta yang menjelaskan tentang perjalanan beliau sedari kecil. Lintas sejarah Muhammad Hatta. Bung Hatta adalah seorang tokoh yang dikenal dengan sikap hidup santun, hemat, sederhana, dan jujur. Ia lahir di Kampung Aur, Tanjung Karang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan Angku Belesyah Batu Hampar yang juga dikenal dengan sebutan Haji Muhammad Jamil dan ibunya Siti Salehah. Nama Bung Hatta sesungguhnya adalah Muhammad Attar, yaitu sebuah kata Arab yang artinya harum atau minyak wangi. Masa kecil Bung Hatta. Bung Hatta semenjak kecil dikenal disiplin, selalu bekerja menurut waktu yang tepat, saleh dalam beragama, dan teguh dalam pendiriannya. Karakter demikian sudah tampak benih-benihnya ketika kecil dan terus berkembang sepanjang hidupnya. Dari keluarga kedua belah pihak membebaskannya dan mendorong dirinya untuk meluaskan wawasan, melampaui tempat asalnya. Hal ini bisa diketahui dan diperkuat oleh pengalamannya sebagai pemuda, dimulai dipandang ketika berada di sekolah di Euros Leisure School atau ILS tahun 1913 dan lulus tahun 1916. Dan kemudian dilanjutkan di Mir Youth Tribute Logger Underways atau MULO pada tahun 1917. Masa remaja Bung Hatta. Semasa remaja, ia sudah banyak pengalaman yang didapat di Padang, dimulai bergerak dari masyarakat dalam sekolahnya sebagai ketua olahraga dan perkumpulan kaum muda Sumatera yang dinamakan Jong Sumaterenan Bon sebagai anggota. Hal ini akhirnya terbukti di kemudian hari dengan bersama-sama berjuang melawan penjajah hingga sampai mendampingi Bung Karno membaca naskah proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Masa pendidikan dan pergerakan Bung Hatta. Bung Hatta masuk pada Mir Youth Tribute Logger Underways Molo atau sekolah menengah pertama di Padang dan dapat selesai tahun 1919. Kemudian melanjutkan kembali pada Handels Middelbar School atau HMAS di Betawi, Jakarta dengan mengambil jurusan dagang dan lulus baik pada tahun 1921. Pada saat yang sama, ia melanjutkan juga studinya di Handels School atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda. Dari sini ia memperoleh gelar sarjana muda. Di samping itu, karena tuntutan aktif sebagai anggota di Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI yang pada awalnya bernama Indisch Vereniging, kemudian berubah kembali menjadi Indonesisch Vereniging, ia menjabat sebagai ketua selama 4 tahun berturut-turut dari 1926 hingga 1930. Namun pada akhirnya ia mengundurkan diri karena Perhimpunan Indonesia yang dimotori oleh Rustam Effendi diyakini berorientasi ke aliran komunisme. Pada tahun 1927, ia bersama Ali Sastroamidjojo, Muhammad Nasir Pamunjak, dan Abdul Majid Djodiningrat ditahan oleh pemerintahan Belanda. Tahun 1932, ia kembali ke Indonesia bersama Sultan Syahrir, membentuk dan mendirikan Partai PNI atau Pendidikan Nasional Indonesia, dengan tujuan perjuangannya adalah membentuk pengkaderan watak dari kepemimpinan. Pada tahun 1934, Bung Hatta ditahan oleh pemerintahan Hindia Belanda di penjara Glodok, Jakarta. Kemudian pada bulan Desember dipindahkan ke Bovendigul selama 1 tahun dan selanjutnya dipindahkan kembali ke Banda Neira selama 6 tahun. Kemudian pada bulan Februari tahun 1942 dipindahkan ke Sukabumi. Namun pada akhirnya pada tahun yang sama ia dibebaskan bersamaan dengan pendudukan pasukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1945, Hatta bersama Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden sampai tahun 1948. Selain menjabat sebagai wakil presiden, ia pada tahun 1949, Bung Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri dan Kementerian Pertahanan. Bulan Agustus sampai November 1949, ia memimpin delegasi RI ke Den Haag untuk mengikuti konferensi meja bundar atau KMB, hingga pada akhir tanggal 27 Desember tahun yang sama menerima penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Ratu Juliana.
setelah pemilihan DPR dan Dewan Konstituante oleh rakyat pada tahun 1956, ia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dengan kehendak dan kesadarannya sendiri. Sejak itu, bukan berarti perjuangannya selesai, akan tetapi dilakukannya melalui pendidikan dengan mengajar di berbagai universitas dan perguruan tinggi ternama di Indonesia. Tahun 1969 oleh Presiden Soeharto, ia diangkat sebagai penasihat Komisi 6 tentang masalah korupsi dan tahun 1972 ia menerima tanda jasa Bintang Republik. Pada tahun berikutnya 1975 ditunjuk menjadi Ketua Panitia 5 atau Panitia Pancasila yang dibentuk atas anjuran Presiden dan bertugas melakukan penafsiran tunggal mengenai Pancasila. Bung Hatta wafat pada hari Jumat tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada usia 78 tahun dengan wasiat kepada keluarganya untuk disemayamkan di tengah-tengah rakyat di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dasar-dasar jejak langkah pemikiran Bung Hatta. Bung Hatta yang kurun waktu 1925 hingga 1930 memimpin Perhimpunan Indonesia di Rotterdam, Belanda, menjadi isi pledoi-nya sebagai visi dan misi organisasinya. Beberapa program Perhimpunan Indonesia yang kelak menjadi dasar ia dewasa ketika mengeluarkan konsep perekonomian Indonesia lewat pasal 33 UUD 1945. Keyakinan atau ideologi yang menjadi pegangan perjuangan para pendahulu, termasuk Bung Hatta yang memberikan visi dan misi yang akan dicapainya dan akan mewujudkannya di hari depan, karena merupakan mata rantai paling bersejarah dilihat dari segi perjuangannya saat itu. Ideologi yang berkembang dalam periode sejarah pergerakan nasional Indonesia saat itu dapat dikatakan menyinggup pada 3 kekuatan khusus, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pemikiran Bung Hatta seperti yang dikemukakan di atas jelas didasarkan atas prinsip berputarnya efek-efek berantai dalam proses perjuangan panjang yang terjadi di dalam negeri sehingga menimbulkan dampak yang positif untuk keseluruhan sektor dalam kemajuan Indonesia secara merata, adil, dan makmur, yang bukan pada dalam kekuasaan asing. Konsep Bung Hatta tentang negara. Daya jangkau pemikiran Bung Hatta yang jauh ke depan dapat terlihat pada pergulatan pemikiran ia dengan Supomo dalam merumuskan pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana yang dikenal sekarang ini. Paling tidak, jejak pemikiran Bung Hatta yang kini tertuang dalam UUD 1945 mencakup beberapa hal, yaitu 1. Di dalam naskah Mukadimah UUD 1945, 2. Mengenai pasal yang menyangkut hak-hak warga negara yang meliputi pasal 26, 27, dan 28. 3. Berkaitan dengan jaminan negara untuk masalah kesejahteraan rakyat atau demokrasi ekonomi yang meliputi pasal 33, 34, tapi bukan dalam pengertian etatisme. 4. Kepiawaian ia dalam mempengaruhi tokoh-tokoh Islam agar mencabut 7 anak kalimat bersyarat dalam naskah pembukaan UUD 1945. Konsep Bung Hatta tentang keadilan sosial. Secara eksplisit, ia tidak mengungkapkan bagaimana konsep keadilan sosial itu maknanya, tetapi pandangannya mengenai kolonialisme, ia menggambarkan bahwa perluasan dari rakusnya kapitalisme yang memuncak menuju kematangannya akan dengan sendirinya mencari wilayah lain untuk perluasan eksistensi perluasan kapital. Maka kolonialisme baginya harus dilihat sebagai anak kandung kapitalisme. Terbukti, koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam peta pemikiran ekonomi Bung Hatta. Sebagaimana diketahui sebagai Bapak Koperasi Indonesia, ia tidak hanya memandang koperasi sebagai bangun perusahaan yang ideal pada dataran mikro, tetapi sekaligus pemandangannya sebagai sumber inspirasi dalam mengembangkan sistem perekonomian Indonesia pada dataran makro. Dengan demikian, terutama bila ditarik lebih jauh ke tingkat susunan sosial masyarakat Indonesia, pemilihan koperasi sebagai model ideal susunan sosial perekonomian Indonesia sesungguhnya juga dimaksudkan sebagai titik tolak untuk membangun sebuah masyarakat demokratik dan egaliter dalam arti sebenarnya. Karya-karya Bung Hatta. Bung Hatta merupakan seorang produktif, aktif, dan mempunyai kecerdasan spiritual serta intelektual yang memadai. Ia telah mengarang lebih dari 40 buah buku. Buku yang ia tulis dan pertama kali diterbitkan tahun 1926 semasa di Den Haag, Belanda, berjudul Economische Routbouw en Machtsstegen Stellingen. Dan karya lain yang terkenal adalah Portrait of Patriot. Dari sekian karyanya,
Yang menjadi momen terpenting adalah pledoinya di hadapan Pengadilan Den Haag, negeri Belanda pada tanggal 9 Maret 1928, dan diantaranya salah satu sekian karya merupakan cerminan sikap Bung Hatta dalam memahami dan melihat pertarungan ideologi kapitalisme dan sosialisme serta komunisme, yaitu pada karya yang berjudul Indonesia Fringe atau Indonesia Merdeka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.